Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Sonia Arisa dari Sistem Informasi Reguler 5B, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan terhadap skripsi yang telah dibuat oleh penulis yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Spasial Berbasis Web pada Sekolah Program Adiwiyata Studi Kasus Kota Tangerang. Tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan sistem informasi spasial sekolah program Adiwiyata Kota Tangerang yang mampu menampilkan data sekolah Adiwiyata di Kota Tangerang. Sasarannya adalah dapat menghasilkan yang pertama, mengembangkan sistem informasi spasial pemetaan sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata. Yang kedua, mengembangkan sistem informasi yang dapat mengajukan program dan menyimpan dokumen Adiwiyata yang dapat melakukan proses verifikasi dan validasi dokumen. Manfaat dari proyek pengembangan sistem ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagi pemerintah daerah, dapat memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh informasi sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Tangerang. Yang kedua, bagi Dinas Lingkungan Hidup, dapat membantu dalam membuat pemetaan data sekolah Adiwiyata Kota Tangerang dan juga dapat memudahkan dalam mengawasi dan merencanakan pelaksanaan program sekolah Adiwiyata tahun 2017. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan pada proyek kali ini yaitu metode RAD atau Rapid Application Development yang dalam pemodelannya dapat dikatakan secara bertingkat dan pada pemrosesannya terbagi menjadi 3 proses bagian, yaitu yang pertama perencanaan syarat-syarat atau requirement planning, yang kedua yaitu workshop design atau proses desain, dan yang ketiga implementasi atau implementation. Dalam proses pengembangan sistemnya, maka terbagi lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu di 1.0 requirement planning, maka terbagi menjadi beberapa subbagian, yaitu di 1.1 mengumpulkan gambaran umum perusahaan, berlanjut ke 1.1.1 sejarah singkat perusahaan, 1.1.2 visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 1.1.3 tugas pokok dan fungsi, dan 1.1.4 struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup. Lanjut ke 1.2 analisis sistem berjalan, maka terbagi lagi menjadi beberapa proses lainnya, yaitu 1.2.1 narasi sistem berjalan, 1.2.2 analisa sistem berjalan, dan 1.2.3 identifikasi masalah. Di 1.3 analisis sistem usulan yang meliputi 1.3.1 narasi sistem usulan. Di tahapan selanjutnya 2.0 workshop design, maka terbagi lagi menjadi beberapa tahapan bagian, yaitu 2.1 desain proses yang meliputi 2.1.1 perancangan use case diagram, 2.1.2 perancangan activity diagram, serta 2.1.3 perancangan sequence diagram. Di 2.2 database meliputi 2.2.1 skema database, 2.2.2 spesifikasi database. Berlanjut ke 2.3 desain interface meliputi 2.3.1 struktur menu, 2.3.2 user interface. Di tahapan yang terakhir 3.0 implementation yang meliputi 3.1 pengembangan sistem serta 3.2 pengujian. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait SDM dan OTK, yaitu struktur organisasi pelaksana dalam proyek, yang dapat dilihat dari struktur yang telah dibuat, meliputi yang pertama manajer perencanaan syarat-syarat,
yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga ahli dan staf. Di bagian tenaga ahli ada sistem analis, serta di staf meliputi interviewer, staf adiwiyata, staf supporting, serta technical writer. Kemudian, di struktur yang kedua yaitu ada manajer proses desain yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian tenaga ahli meliputi sistem analis, data administrator, UI or UX designer, dan di bagian staff meliputi staff supporting dan staff administrator. Di struktur yang terakhir yaitu manajer implementasi terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tenaga ahli serta staff. Di bagian staff meliputi staff supporting dan staff administrator. Di bagian tenaga ahli meliputi sistem analis, database administrator, programmer, serta sistem tester. Berikut merupakan tabel estimasi anggaran pengembangan sistem informasi spasial berbasis web pada Sekolah Program Adiwiyata Studi Kasus Kota Tangerang. Yang pertama, di kode tas 1.1, yaitu mengumpulkan gambaran umum perusahaan, membutuhkan seorang sistem analis dengan lama hari kerja 5 hari, total honor 1 juta, yang kemudian membutuhkan interviewer sebanyak 1 orang, lama hari kerja 5 hari, dengan total honor 500.000. Yang ketiga, staf adiwiyata 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, total honor 200.000. Technical writer 1 orang 5 hari dengan 500.000 total biaya honor. Kemudian di tas ini memerlukan sebuah alat perekam dengan total bayar 100.000, satu paket ATK dengan total bayar 100.000, dan juga membutuhkan alat transportasi dengan membutuhkan sewa mobil dengan lama 2 hari dengan total harga 1 juta rupiah, sehingga total keseluruhan dari tas ini adalah 3.400.000. Lanjut ke 1.2.1, narasi sistem berjalan, membutuhkan 1 orang sistem analis dengan lama hari kerja 3 hari dengan total honor 750.000. Yang kedua, staf adiwiyata 1 orang, lama hari kerja 2 hari dengan total honor 150.000. Peralatan yang diperlukan ATK 1 paket dengan total 100.000. Komputer masing-masing STM, tapi tidak memerlukan pengeluaran dana. Sehingga pada tas ini dana yang dikeluarkan keseluruhan adalah 1 juta rupiah. Kemudian di tas 1.2.2 yaitu analisa sistem berjalan, membutuhkan satu orang sistem analis dengan lama hari kerja 2 dengan total honor 500.000. Yang kedua, staff supporting 1 orang dengan lama hari kerja 2 dengan total bayar STM 150.000. Peralatan yang diperlukan 1 paket ATK dengan total bayar 100.000. Komputer pada masing-masing STM, tapi tidak memerlukan biaya yang dikeluarkan, dengan total keseluruhan dana yang dikeluarkan pada tas ini adalah sebesar 750.000. Kemudian di tas 1.2.3 identifikasi masalah, memerlukan 1 sistem analis dengan lama hari kerja 2, total honor 500.000. Yang kedua, staff supporting dengan jumlah 1 orang, lama hari kerja 2 dengan total honor 150.000. Peralatan yang diperlukan ATK 1 paket dengan total bayar 100.000 dan komputer yang tidak perlu mengeluarkan uang. Sehingga pada tas ini memerlukan
dana sebesar 750.000. Kemudian di 1.3.1 narasi sistem usulan memerlukan satu sistem analis dengan 1 hari kerja sebesar 250.000, technical writer 1 orang dengan lama hari kerja 1 dengan total honor 100.000. Peralatan diperlukan 1 paket ATK dengan total bayar 100.000. Sehingga total keseluruhan dari tes ini adalah sebanyak 450.000. Kemudian di bagian desain proses membutuhkan 1 orang sistem analis dengan lama hari kerja 3 hari dengan total honor 750.000. Peralatan yang diperlukan 1 paket ATK dengan total bayar 100.000, kemudian membutuhkan software lisensi pendukung proses desain sebanyak 1 dengan total bayar 4.500.000 rupiah, dan memerlukan komputer atau PC pada masing-masing STM sebanyak 1, namun total keseluruhannya sehingga menjadi 5.350.000 rupiah. Kemudian di bagian perancangan use case diagram memerlukan 1 sistem analis dengan lama hari kerja 2 hari, total honor 500.000, yang kedua database administrator 1 orang 1 hari dan juga honornya sebesar 200.000. Peralatan yang diperlukan komputer atau PC pada masing-masing STM yaitu sebanyak 2, sehingga total dana yang diperlukan untuk dikeluarkan pada tes ini adalah sebesar 700.000 rupiah. Kemudian di 2.2.2 spesifikasi database memerlukan 1 database administrator dengan lama hari kerja 2 hari dengan total honor 400.000. Kemudian staf administrator 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, total honor 150.000. Peralatan yang diperlukan komputer namun tidak memerlukan biaya untuk yang dikeluarkan, sehingga pada tes ini memerlukan dana sebesar 550.000 rupiah. Kemudian di bagian struktur menu 2.3.1 membutuhkan seorang sistem analis dengan lama hari kerja 2 hari dengan total honor 400.000 dan UI UX designer 1 orang lama hari kerja 2 hari dan total honor 500.000. Memerlukan komputer atau PC pada masing-masing SDM-nya sebanyak 2, sehingga total dana yang dikeluarkan pada tes ini sebanyak 900.000 rupiah. Kemudian di 2.3.2 user interface memerlukan seorang UI UX designer selama 3 hari dengan total honor 750.000, dan juga staff supporting 1 orang dengan 3 hari kerja total honor 300.000. Peralatan yang diperlukan komputer yang hanya dibutuhkan oleh tenaga ahli sebanyak 1 orang, sehingga total biaya yang dikeluarkan sebanyak 1.050.000. Kemudian di 3.1 bagian pengembangan sistem membutuhkan 1 orang database administrator dengan waktu hari kerja 7 hari dengan total biaya 1.750.000. Programmer 2 orang 7 hari, total honor 3.500.000 rupiah. Staf administrator 1 orang lama hari kerja 5 hari, total honor 500.000, serta staf supporting 1 orang 7 hari pengerjaan dengan honor 700.000.
Peralatan yang diperlukan yaitu yang pertama software berlisensi pendukung pengembangan sistem sebanyak satu dengan harga yang perlu dibayarkan 5 juta rupiah. Satu paket ATK 100.000, komputer sebanyak 2 untuk bagian tenaga ahli, namun tidak memerlukan dana untuk yang dikeluarkan, sehingga pada tes ini memerlukan dana sebesar 11.550.000 rupiah. Kemudian di bagian yang terakhir, di 3.2 pengujian membutuhkan satu sistem analis selama 3 hari dengan total honor 750.000, kemudian sistem tester sebanyak 2 orang dengan lama hari 3 hari dengan total honor 1.500.000. Peralatan yang diperlukan pada tes ini komputer atau PC sebanyak 1 buah dengan sehingga total biaya yang perlu dikeluarkan pada tes ini sebanyak 2.250.000. Dengan keseluruhan total estimasi anggaran biaya yang diperlukan, maka total keseluruhannya yaitu memerlukan sebesar 28.700.000 rupiah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.